Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Bu Vivi juga di sini dalam keadaan sehat dan semangat memberi ilmu untuk anak-anak ya. Anak-anak juga begitu, di rumah harus semangat ya belajarnya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pelajaran tematik ya anak-anak. Materi apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada nilai mata uang, membandingkan nilai mata uang, mengurutkan nilai mata uang. Yang kedua mengamati dan membaca denah. Kita pelajari satu persatu ya. Nilai mata uang. Nah, anak-anak tentunya di rumah sudah mengenal ya apa itu uang. Betul, uang itu biasanya yang kita gunakan untuk jual beli, untuk membeli barang ya. Misalkan anak-anak beli barang, pasti anak-anak membelinya menggunakan uang. Nah, yang perlu anak-anak ketahui, uang itu ada dua bentuknya ya. Yang pertama ada uang logam atau koin. Yang kedua ada uang yang berbentuk kertas ya anak-anak, lembaran. Kita pelajari yang uang koin dulu ya. Nah, berapa ini anak-anak? Uang berapa ini? Pinter. 100 rupiah ya. Bisa dilihat dari angkanya. Di sini ada tulisan 100, berarti ini adalah nilainya 100 rupiah. Selanjutnya berapa ini anak-anak? Betul, 200 rupiah. Ini 500 rupiah ya. Bisa dilihat dari huruf angkanya ya. Nah, berapa ini anak-anak? 500 rupiah ya. Jadi untuk uang koin 500 rupiah itu ada dua, biasanya warna kuning dan yang terbaru warnanya putih ya. Yang uang koin yang terakhir itu ada 1000 rupiah anak-anak ya. Kalau 1000 itu masuk ribuan ya, bukan ratusan lagi, karena ribuan berarti nolnya ada 3. Nah, ini adalah uang yang berbentuk koin ya. Selanjutnya, nah, nilai mata uang selanjutnya adalah yang berbentuk kertas atau lembaran kertas ya. Coba. Nah, yang pertama ada 1000 rupiah ya anak-anak. Yang kedua ada berapa ini? Betul, 2000 rupiah. Ini 5000 rupiah, pinter. Ini berapa anak-anak? Iya, 10.000 rupiah. Kalau ini yang warna hijau 20.000 rupiah. Yang warna biru uang berapa anak-anak? 50.000 rupiah ya. Nah, ini adalah nilai mata uang di negara kita yang paling besar ya anak-anak. Berapa? Iya, 100.000 rupiah. Nah, ini adalah uang yang berbentuk kertas atau lembaran ya. Selanjutnya kita akan belajar cara menulis dan cara bacanya ya anak-anak. Nah, ini tadi uang berapa? 100 rupiah. Bagaimana cara menulisnya? Nah, cara menulisnya itu harus diberi apa ini anak-anak?
Rp, bacanya ini Rp ya. R-nya harus besar ya anak-anak, nggak boleh kecil. R besar, P kecil. Rp, baru ditulis nilainya berapa? 100. Sesudah itu diberi tanda koma, ingat ya, koma, baru diberi imbuhan 20 di belakang ya. Selanjutnya cara bacanya berapa? Nah, 100 rupiah, bukan 100 loh ya, harus lengkap. 100 rupiah, harus ada rupiahnya ya anak-anak. Ini bagaimana menulisnya? Berapa ini nilainya? 200. Nah, berarti tulis dulu Rp-nya, nilainya 200, baru diberi koma dan diimbui 20 di belakang ya. Cara bacanya sama, 200 rupiah. Selanjutnya uang berapa ini anak-anak? 500 ya. Rp 500, koma, pakai koma ya, tidak boleh pakai titik, harus pakai koma, agak panjang. Kemudian diberi 02 di belakangnya. Cara bacanya 500 rupiah ya. Kalau ini 1000, 1000 nolnya ada 3 ya anak-anak. Nah, jadi Rp baru 1000, ditulis nilainya 1000, nolnya 3, baru diberi koma, kemudian diberi imbuhan 02 di belakangnya. Berapa nilainya? 1000 rupiah ya. Nah, sekarang uang yang lembaran anak-anak sama ya cara menulisnya. Yang pertama harus diberi Rp, kemudian nilai uangnya berapa? 1000, ditulis 1000, baru diberi koma. Sesudah koma ada 20 di belakang ya anak-anak, jangan sampai lupa ya 0 ini. Cara bacanya 1000 rupiah, pintar. Ini berapa? 2000. Nah, 2000 Rp, tulis nilainya 2000,02 ya, ditambahin 02 di belakangnya ya anak-anak. Cara bacanya 2000 rupiah, pintar. Ini berapa anak-anak? 5000 rupiah. Nulisnya, nah, Rp 5000, koma, diberi tambahan 20 di belakangnya. Cara bacanya 5000 rupiah. Nah, sekarang ini anak-anak 10.000. Perhatikan ya anak-anak. Nah, karena 10.000 berarti ditulis Rp-nya dulu, diberi angka 10. Jangan lupa di sini ada titik ya anak-anak, karena 10 titik terus 03 tandanya ribuan, berarti dibacanya 10.000 rupiah ya. Kalau ini berapa yang warna hijau? 20.000 Bu. Betul, 20.000 rupiah. Nah, cara menulisnya sama ya, Rp 20 baru titik ya, diberi 30, artinya ini ribuan, koma, 0 yang ditambahkan tadi ya. Tetap ya anak-anak, walaupun ratusan, ribuan, di belakang koma hanya ada 2 nolnya ya. Dibacanya berapa? 20.000 rupiah. Selanjutnya ada, nah, 50.000 rupiah. Rp 50 titik, kalau yang di depan titik, yang di belakang koma ya, ini bedanya ya. Dibacanya 50.000 rupiah. Yang terakhir, berapa itu anak-anak uang yang paling besar tadi? Pinter, 100.000 rupiah. Tetap ada Rp-nya. Nah, karena 100 berarti 100 dulu anak-anak, ditulis 100 titik baru ribuan 03, koma, diberi tambahan 20 ya. Cara bacanya 100.000 rupiah, pinter. Itu tadi ya anak-anak nilai-nilai mata uang. Sekarang kita akan belajar tentang perbandingan nilai mata uang. Kemarin anak-anak sudah belajar ya perbandingan. Kalau perbandingan itu ada lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Pintar. Coba Bu Vivi punya soal. Nah, berapa ini anak-anak? 500 rupiah sama 200 rupiah. Cara mengerjakannya bagaimana? Dilihat.
nilai Rp500 ini dibandingkan 200, dia lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Iya, pinter, lebih besar. Jadi menulisnya Rp500 lebih besar daripada Rp200. Begitu ya anak-anak. Coba contoh yang kedua. Nah, ini berapa anak-anak? Rp2.000 ya. Ini Rp10.000. Nah, dilihat di depan, Rp2.000 ini dibandingkan Rp10.000, dia bagaimana? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Iya, lebih kecil ya. Jadi Rp2.000 lebih kecil daripada Rp10.000 ya. Nah, sekarang kita belajar mengurutkan nilai mata uang anak-anak. Nah, Bu Vivi punya soal, urutkan pecahan uang di bawah ini dari terbesar. Kalau dari terbesar berarti mengurutkannya nanti adalah nilai yang paling besar dulu ya. Nah, ada Rp1.000, Rp500, dan Rp100.000. Mana yang besar anak-anak? Betul, Rp100.000. Kemudian Rp1.000 sama Rp500 besaran mana? Besaran Rp1.000, Bu. Pinter. Yang terakhir berarti Rp500. Jadi urutannya yang dari terbesar adalah Rp100.000, Rp1.000, baru Rp500 ya. Coba contoh yang kedua. Urutkan pecahan uang di bawah ini dari terkecil. Nah, terkecil ya anak-anak, jadi harus dipahami dulu. Kalau terkecil berarti nanti mengurutkannya nilai yang paling kecil atau paling besar dulu? Pinter, paling kecil dulu ya. Nah, soalnya Bu Vivi ada Rp1.000, Rp10.000, dan Rp5.000. Mana yang paling kecil anak-anak? Iya, yang paling kecil Rp1.000. Kemudian tinggal Rp10.000 sama Rp5.000. Mana yang paling kecil? Iya, Rp5.000 dulu ya, baru Rp10.000. Pinter. Begitu ya anak-anak, dipelajari ya di rumah. Selanjutnya kita akan belajar denah. Apa itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya ya. Bagaimana sih gambar denah itu? Nah, Bu Vivi punya contoh ya. Jadi gambar denah itu seperti ini ya anak-anak. Ada jalannya. Berarti kalau dari denah ini jalannya nama jalan apa? Jalan Pahlawan. Pintar. Nah, ada tata letak, ada gambar rumah. Jadi anak-anak dari denah ini bisa mengetahui letaknya balai desa itu di mana sih? Letaknya SD Brilian itu di mana sih? Nah, gitu ya. Selanjutnya cara membaca denah anak-anak ya. Coba diperhatikan ya, cara membaca denah. Nah, posisi membaca denah itu anak-anak berada di depan rumahnya Siti ya, bukan melihat rumahnya Siti loh ya, tapi posisinya ada di rumahnya Siti ya. Anak-anak ada di rumah Siti, berarti yang di sini adalah sebelah kanan ya anak-anak, bukan sebelah kiri ya, karena anak-anak ada di rumahnya Siti. Kalau di sebelah sini itu sebelah kiri. Ini depannya ya. Ingat-ingat ya anak-anak. Jadi kirinya anak-anak itu adalah sebelah kanan ya, karena anak-anak berada di rumahnya Siti. Kalau sebelah kanannya anak-anak berarti itu sebelah kiri ya. Jangan lupa, jangan sampai salah ya menulisnya. Coba sekarang Bu Vivi punya contoh. Nah, gambar denah yang tadi ya. Soalnya di depan rumah warga warna merah adalah, coba rumah warga mana? Ini, yang warna merah yang mana? Yang ini Bu, betul. Di depannya, berarti di depannya yang ini. Ada apa ini di depannya? Iya, ada SD Brilian. Pintar. Soal yang kedua, di sebelah kanan balai desa adalah, sebelah kanan, berarti anak-anak posisinya ada di balai desa. Di depannya balai desa. Kanannya yang mana? Kantor polisi atau puskesmas? Pinter, kanannya adalah puskesmas.
Gitu ya anak-anak, cara membaca denah. Nah, itu tadi ya anak-anak materi yang kita pelajari. Ada nilai-nilai mata uang dan juga ada apa? Cara membaca dan memahami denah. Pintar anak-anak di rumah belajar mengerjakan latihan-latihan soal ya dengan ayah bunda, supaya materi yang Bu Vivi jelaskan bisa anak-anak pahami dengan mudah ya. Tetap semangat ya belajarnya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.